Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia teruntuk seluruh Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Perkenankan, hari ini saya akan memaparkan hasil dari aksi nyata pembelajaran modul 1.1. Bersama saya, Yanti Rismayanti, calon guru penggerak angkatan 6 SD Anisa Tangerang Selatan. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas mengikuti dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, sangat bahagia sekali karena dapat mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di dalam kelas saya sendiri. Saya dapat memperbaiki strategi pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan saya dapat melakukan pendekatan lebih melekat kepada siswa agar dapat merdeka belajar. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, saya mengalami 4 tahapan. Yang pertama, pada proses pembelajarannya, di mana proses pembelajaran ini saya mengubah strategi di dalam pembelajaran. Yang kedua adalah terhadap siswa, di mana pendekatan lebih sesuai kepada karakteristik masing-masing pribadi siswa. Yang ketiga, hasil akhir, di mana fokus berorientasi kepada proses, dan yang terakhir adalah kepada guru, di mana guru menuntun siswa. Pembelajaran dan pengalaman. Pendekatan pembelajaran yang saya terapkan yaitu terhadap pembelajaran matematik pada materi konsep perbandingan. Pembelajaran matematika yang menyenangkan dengan games yang berdampak kepada kolaborasi siswa, menuntun siswa, dan kompetitif yang menyenangkan. Tahapan pertama yang saya lakukan dalam aksi nyata adalah persiapan. Persiapan yang saya lakukan yang pertama kali adalah saya berkoordinasi dengan teman-teman di level, di mana di dalam satu level ada teman-teman yang mengajar matematika. Disitulah kami berdiskusi untuk materi matematika yang menyenangkan, terutama di dalam konsep perbandingan. Di situ saya mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasan bagaimana memunculkan, bagaimana menguatkan konsep matematika perbandingan kepada anak-anak. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan rencana pembelajaran. Pembelajaran matematika dengan konsep perbandingan yang akan saya ajarkan kepada anak-anak adalah di mana saya membuat strategi pembelajarannya. Dalam strategi pembelajaran ini, saya mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan memunculkan video yang menarik untuk anak-anak dan permainan games agar anak-anak bisa menyenangi dan bisa memahami konsep perbandingan dengan sangat mudah. Tahapan berikutnya adalah membuat video pembelajaran. Di sini saya merancang bagaimana video pembelajaran dengan materi konsep perbandingan bisa diterima oleh anak-anak dengan mudah dan cepat dipahami oleh anak-anak. Setelah selesai membuat video, langkah berikutnya yang saya buat adalah saya mempersiapkan media permainannya, yaitu kartu perbandingan. Di sini saya merancang beberapa kartu perbandingan yang akan dimainkan oleh anak-anak. Dari proses pembelajaran matematika ini, saya akan mengangkat pembiasaan atau habit kepada siswa-siswa saya. Ada 2 habit yang akan saya kuatkan di dalam pembelajaran matematika ini. Yang pertama adalah habit dari proaktif. Bagaimana anak-anak memiliki proaktif yang tinggi untuk memimpin dirinya, untuk memimpin teman-teman di dalam kelompoknya agar dapat mengikuti dan memahami pembelajaran matematika dengan baik. Yang kedua, habit yang saya angkat adalah sinergis, gimana anak-anak bisa berkolaborasi dan bersinergi di dalam kelompoknya dengan baik. Tahap berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Pada saat pembelajaran matematika dimulai, tahapan pertama yang saya lakukan
lakukan kepada anak-anak adalah ice breaking. Pagi, siang, malam. Belum konsentrasi 100% untuk 5A. Fokus lagi. Pagi, siang, sore, malam. Wah, tepuk tangan lagi, Tahapan berikutnya setelah ice breaking adalah menentukan tujuan pembelajaran. Di sini anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran pada saat pembelajaran matematika dengan materi konsep perbandingan, agar mereka mengetahui capaian dan target yang akan mereka peroleh selama pembelajaran matematika. Tahapan berikutnya adalah pembelajaran dengan video. Contoh berikutnya berapa perbandingan stroberi dan rasa. Nanti kita perlihatkan besaran dari berat stroberi dari Bunda Desa. Eti memiliki 15 kg, Melas dan Desa memiliki 20 kg stroberi. Tahapan berikutnya, setelah anak-anak memahami konsep perbandingan dari video yang saya putar, berikutnya adalah anak-anak melakukan games kartu perbandingan. Di sini, saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Masing-masing kelompok, mereka berkolaborasi untuk menuntaskan kartu-kartu perbandingan tersebut. Setelah selesai pembelajaran, saya memberikan apresiasi kepada kelompok yang dapat bersinergi dengan kelompoknya dan mendapatkan nilai maksimal. Setelah selesai pembelajaran, anak-anak melakukan refleksi pembelajaran. Di sini adalah hasil refleksi-refleksi yang anak-anak sudah tulis di atas kertas. Ada di antaranya, ada yang menuliskan, "Aku sangat senang karena perbandingan tidak susah yang aku kira, dan aku sangat senang karena ada game di awal." Ada juga yang menuliskan, "Awal-awal masih susah dan gak suka, tapi pas sudah ngerti seru, aku suka matematika. Perasaanku setelah belajar matematika, senangnya bisa mendapat ilmu baru, matematika, materi perbandingan." Dan ada juga yang menuliskan, "Perasaanku sangat senang saat bermain games matematika. I love matematika." Dan inilah testimoni pelajaran matematika dari anak-anak kelas 5. Perasaanku habis belajar matematika senang, bisa langsung dimengerti. Perasaanku senang bisa kerjasama sama teman-temanku. Dan saya sangat senang mengerjakan soal matematika. Dan ini Alhamdulillah hari testimoni. ini dengan adanya pembelajaran dengan Miss Yanti sudah banyak perubahan yang dirasakan oleh anak-anak. Dari mulai ada ice breaking yang membuat anak-anak lebih semangat, kemudian juga ada games yang membuat anak-anak lebih tertantang untuk pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian juga ada video pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang membuat anak-anak lebih semangat serta lebih mengerti lagi. Terima kasih.